Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Johansa, NPM saya 2215 061 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan studi independen batch 7, Bangkit Akademi batch 2, Path Mobile Development dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ataupun KSI di Teknik Informatika. Oke, langsung saja. Sabar. Oke, sudah. Jadi di sini eh, sudah terlihat bahwa saya sudah menyelesaikan Bangkit Akademi pada tanggal 10 Januari 2025. Itu adalah tanggal graduate-nya. Saya sudah menyelesaikan sebenarnya tanggal 31 Desember itu juga sudah selesai. Saya termasuk lulusan di Mobile Development pada Bangkit. Nah, di sini adalah nilai transkrip saya di mana saya termasuk ke dalam full graduate. Saya termasuk sebentar. Oke, di sini saya termasuk ke dalam full graduate atau graduate yang tidak telat satupun, kemudian juga tidak meninggalkan satu pekerjaan pun dengan nilai yang cukup memuaskan. Bahkan alhamdulillah di mana eh, rata-rata itu adalah 91,37 nilai mutunya A dengan total jam itu 912 jam. Dan di sini saya berhasil mengikuti 100% mandatory atau pertemuan wajib dan all meeting itu juga 100% termasuk dengan pertemuan opsional. Oke, lanjut. Jadi di sini saya juga termasuk ke dalam salah satu peserta yang sudah diselected eh, ke tim project saya ataupun capstone project saya sudah termasuk ke dalam top 50 atau top 50 capstone project teams dan mendapatkan Certificate of Achievement ataupun sertifikat penghargaan karena termasuk ke dalam capstone project top 50. Oke, lanjut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Bangkit Academy. Jadi Bangkit Academy itu sendiri adalah program pelatihan intensif dari Google Indonesia dan Decoding Indonesia untuk mengembangkan keterampilan digital di bidang mobile development, cloud computing, dan machine learning dengan fokus pada persiapan karir di industri teknologi. Di mana di sini saya adalah salah satu cohort ataupun peserta di bagian bidang mobile development yang fokus dalam pembuatan aplikasi mobile. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep keamanan sistem informasi, di mana keamanan sistem informasi merupakan metode untuk melindungi sistem informasi dari ancaman seperti akses yang tidak sah, gangguan, pencurian, maupun kerusakan. Nah, saya ambil dari sumbernya itu adalah dari Telkom University. Oke, lanjut. Nah, di sini ada implementasi dalam Android. Jadi implementasi dalam Android untuk KSI sendiri itu adalah yang ada lima. Yang pertama keamanan data user, yang kedua keamanan aplikasi, ketiga keamanan komunikasi, keempat pengelolaan keamanan kode, dan kelima adalah bundling AAB. Saya akan menjelaskannya lebih lanjut per poin. Yang pertama itu ada keamanan data user, di mana aplikasi Android itu mengelola informasi pribadi pengguna seperti credential login ataupun pendaftaran akun dari pengguna. Kemudian token pengguna yang bersifat sensitif tersebut disimpan secara lokal menggunakan shared preference. Sehingga token hanya dapat diakses saat aplikasi sedang digunakan saja. Ketika aplikasi tidak sedang digunakan, token tidak dapat diakses. Nah, di sini contoh kodenya itu adalah seperti ini, di mana kita menggunakan data store untuk melakukan set preference, di mana ada save session yang di mana menyimpan data-data dari pengguna yang sudah login tadi. Yang pertama itu ada email, yang kedua token, dan ketiga adalah sesi statusnya, status dari loginnya tersebut. Di mana kita menggunakan preference tadi, share preference yang sudah disimpan di dalam lokal Android-nya. Oke, yuk. Nah, oke, di sini selain menggunakan share preference, token tadi kita juga bisa melakukan enkripsi token tersebut dengan menambahkan satu dependencies ataupun library khusus yang dapat mengubah token tersebut menjadi dalam bentuk encrypt ataupun tidak bisa dibaca oleh manusia secara langsung. Tidak. Oke, dependensiesnya itu adalah namanya itu adalah security crypto. Nah, ini contoh kodenya di mana
Tambahannya itu adalah master key yang dipakai oleh aplikasi. Kemudian kita menggunakan encrypt shared preference create untuk kita masukkan konteksnya, kemudian encrypted prefnya, kemudian master key aliasnya, dan di sini untuk encrypted shared preference-nya kita menggunakan encryption skemanya. Scheme-nya itu adalah AES256 underscore SIV, dan untuk value encrypted skemanya itu adalah AES256 underscore GCM. Ini juga sudah standar dari Android-nya. Kemudian ketika kita melakukan save session, kita melakukan encrypt terlebih dahulu dari preference tadi, kita encrypt terlebih dahulu. Di sini ada fungsi encrypt-nya dan di sini untuk fungsi decrypt-nya. Nah, ketika kita get session atau kita ambil session, kita decrypt dahulu untuk yang sudah kita encrypt pada saat save session tadi. Jadi, data-datanya itu sudah berhasil disimpan dalam bentuk enkripsi. Oke, kita lanjut. Oke, keamanan aplikasi. Nah, untuk mencegah akses yang tidak sah dengan autentikasi yang kuat, seperti library OAuth untuk sign in LinkedIn with Google, biometric authentication seperti fingerprint. Jadi, aplikasi Android sendiri kita bisa melakukan login itu menggunakan Google ataupun LinkedIn with Google, sehingga penyerahan data-data pengguna tersebut dapat dikelola oleh Google yang dimana itu lebih aman. Dan seperti misalkan ketika kita login ke aplikasi itu kan ada seperti sign in with Google atau login with Google seperti itu. Kemudian itu menggunakan yang tadi menggunakan library OAuth. Nah, sedangkan ada lagi yang menggunakan library biometric authentication yang dimana di sini contohnya itu adalah menggunakan biometrik dari sidik jari kita yang kita bisa pakai agar kita bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada izin akses aplikasi yang merupakan salah satu bentuk keamanan dari aplikasi itu sendiri. Jadi user dapat diberikan kebebasan untuk mengizinkan akses izin dari aplikasi. Nah, salah satu akses izin yang cukup populer dan cukup eh, banyak digunakan itu adalah izin lokasi, di mana itu sangat menyangkut keamanan dari data pengguna dan juga keamanan dari aplikasi. Nah, di sini adalah perbedaan dari beberapa versi Android yang dimana semakin ke sini versi Androidnya semakin bagus. Dimana ini adalah sepertinya ke versi Android 10 ke bawah. Itu ketika meminta izin itu hanya deny dan allow saja. Ketika aplikasi minta izin, deny dan allow. Kemudian ketika masuk ke Android 11 sampai 13, dia sudah ada opsi yaitu allow all the time ataupun allow only while the apps in use atau allow only ketika aplikasi tersebut digunakan. Nah, ke yang terakhir itu yang terbaru itu bisa menggunakan permission precise dan juga approximate, di mana precise ini adalah permission atau izin yang sangat presisi sehingga kita meng-share lokasi kita secara presisi, sedangkan approximate ini kita men-share lokasi kita itu secara luas, misalkan di kota apa seperti itu. Dan ini sudah menyangkut ke dalam keamanan data pengguna. Oke, lanjut. Nah, di sini ada keamanan komunikasi di mana kita memastikan komunikasi antara aplikasi dan server yang menggunakan API menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS dengan TLS. Nah, di sini saya sudah menambahkan HTTPS bukan HTTP lagi sehingga sudah secure untuk base URL yang digunakan untuk komunikasi dengan API tersebut. Di sini juga sudah ada auth interceptor di mana ada authorization untuk bearer tokennya. Jadi tokennya itu sudah ada authorizationnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada login interceptor, di mana login interceptor itu adalah salah satu bentuk fitur dari Android itu di mana login dinonaktifkan otomatis di mode produksi sehingga data seperti APK keys, cashboard ataupun token tidak terexpose. Nah, di sini ketika kita menambahkan di sini misalkan create login interceptor, HTTP login interceptor. Nah, ketika kita menambahkan build config.debug ketika if seperti itu dan kita menambahkan login interceptornya itu bagian body, maka login dari aplikasi tersebut, log dari aplikasi tersebut hanya akan tampil saat debug saja. Dan di sini level body, maka semuanya akan tampil. Di mana hanya pada saat level debug. Sehingga pada saat level ketika tidak debug, else di sini, dia akan menampilkan none. Sehingga tidak ada satupun logging yang ditampilkan. Kecuali saat debug. Sehingga API keys, password, ataupun token dari pengguna itu tidak akan terekspos. Oke, lanjut.
Nah, sini ada pengelolaan keamanan dari kode kita, di mana yang pertama itu kode obfuscation, yaitu teknik untuk menyamarkan atau mengaburkan kode aplikasi agar sulit untuk dibaca atau di reverse engineering. Nah, kita dengan menambahkan is minify enable. Nah, di sini saya contohkan false karena ketika ini false, maka dia tidak akan memberikan eh, maka dia akan memberikan kode yang sama seperti kode saat produksi ke dalam eh, aplikasi ketika di reverse engineering. Namun ketika kita true kan, bukan false, dia akan seperti ini, before-nya seperti ini, after-nya seperti ini, sehingga dia akan di obfuscation atau di eh, blur karena sehingga susah untuk di reverse engineering seperti itu. Sini juga sudah ada setpot ProGuard files yang bawaan dari Android untuk keamanannya lebih lanjut. Kemudian, nah tidak ada hardcode kredensial ya. Ya, hardcode kredensial. Oke. Jadi eh kredensial dari seperti misalkan base URL, API key, Google Maps API key, dan data-data sensitif lainnya itu tidak langsung kita tuliskan secara hard code di dalam codingan. Kita bisa menggunakan yang namanya build config, kita bisa simpan juga di local properties, kita bisa simpan juga di eh, build Gradle. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita menggunakan build config field, kita buat string base URL, di sini base URL yang kita masukkan, sehingga saat kita pemanggilan base URL tersebut pada kode, dia tidak langsung kita tuliskan hard code di sini. API key juga kita tidak tulisan hard code di sini, tetapi kita menggunakan build config.base URL ataupun .api key, tergantung konteksnya. Nah, sehingga ketika di reverse engineering API key dan juga base URL yang sudah kita masukkan tadi tidak masuk ke dalam kode tersebut, tetapi kan ada di lokal tadi. Nah, seperti itu. Sudah masuk ke dalam build Gradle. Kita juga tidak bisa menguploadnya ke dalam GitHub ataupun cloud. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah bundling.aab. Jadi, AAB bundle adalah format distribusi aplikasi yang dirancang untuk memberikan pengalamannya lebih efisien dan optimal kepada pengguna. Dengan format ini, hanya bagian aplikasi yang relevan untuk perangkat pengguna yang diunduh dan diinstal, sehingga ukuran aplikasi menjadi lebih kecil. Ekstensi filenya itu adalah .aab. Komponen intinya itu menggunakan Dynamic Delivery, yaitu Google Play, yang membuild APK spesifik untuk perangkat pengguna, APK atau Android Packs. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, bundling AAB. Jadi, bundling AAB sendiri itu memiliki beberapa hal yang perlu diketahui. Oh iya, jadi bundling AAB sendiri itu salah satu bentuk dari aplikasi Android, ekstensi aplikasi Android terbaru dari Google Play, sehingga ketika kita upload aplikasi ke Google Play sekarang sudah bukan dalam bentuk .apk, tetapi .aab. Nah, yang pertama ada digital sign in, di mana sudah ditandatangani secara digital oleh Google tentang keaslian dan juga mencegah untuk modification dari pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada dynamic delivery tadi, yang mana hanya komponen aplikasi yang relevan dengan perangkat pengguna yang dikirim untuk mengurangi eksploitasi. Nah, kemudian ada keamanan cryptography key atau encrypt key ya, kunci tanda tangan. Aplikasi disimpan dengan aman di server. Jadi apa key dari kriptografi tadi sudah disimpan oleh Google, tidak lagi diekspos. Kemudian pengurangan reverse engineering. Nah, untuk format AAB sendiri itu memisahkan kode sumber dari APK final, sehingga kode sumbernya itu tidak ada di dalam APK final yang sudah di-upload ke dalam Google Play Store, sehingga mengurangi resiko dari reverse engineering itu sendiri. Juga ada autentikasi dan juga verifikasi. Aplikasi hanya dapat didistribusikan melalui Google Play setelah validasi untuk mencegah aplikasi berbahaya. Dan yang terakhir adalah integritas data, di mana AAB memastikan aplikasi yang diunduh pengguna tidak dimodifikasi selama distribusi. Yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah perlindungan data pengguna, pencegahan akses yang tidak sah, dan menjaga integritas aplikasi dalam adalah fondasi utama dalam pengembangan aplikasi Android yang aman. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, pengembang atau developer tidak hanya melindungi aplikasi dari ancaman, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna sekaligus meminimalkan risiko kerugian yang ada nanti di masa depan. Oke, sebentar.
Selanjutnya mungkin saya akan melakukan share screen tentang capstone saya yang masuk ke dalam top 50 dari Project Capstone. Oke, jadi aplikasi yang kami buat itu adalah Masco. Maskop, di mana Maskop ini adalah aplikasi pendeteksi jamur beracun yang sudah ditanamkan oleh AI ataupun artificial engineering berupa machine learning. Nah, di sini timnya itu ada Raihan, Algai, Haikal, Alexis, saya, kemudian Ray, Iqbal, dan juga Gaby. Di mana debugnya itu ada yang machine learning 3, mobile 2, kemudian cloud computingnya 2. Nah, saya sendiri bagiannya itu adalah bagian logic dari application, core dari applicationnya. eh, untuk bagian desain itu adalah pada Ray di Aprilia Naibaho. Saya bagian codingan aplikasi. Nah, jadi saya mungkin langsung saja ke implementasi dari mobile development, yang dimana kami menggunakan Figma, Kotlin, dan juga Android Studio untuk as tools utamanya. Dimana secara singkat saya akan jelaskan, dimana Android apps ini kita berkomunikasi dengan API server yang dibuat oleh tim cloud computing untuk bagian ininya login dan sebagainya. Dan di sini kami menggunakan TensorFlow Lite yang dipakai dari mobile machine learning yang kami masukkan ke dalam aplikasi Android secara on device dan juga on cloud. Di mana Firebase di sini ada Firebase Authentication dan juga Firebase machine learning, di mana ML Firebase ini kita dapat melakukan pengunduhan dari Firebase tadi, model tadi dari Firebase secara menggunakan WiFi. Jadi hanya saat menggunakan WiFi maka akan mengunduh dari model yang terbaru. Ketika model tersebut, ketika aplikasi tidak menggunakan WiFi, dia akan menggunakan model secara on device yang sudah ditanamkan. Itu untuk singkatnya. Ini untuk tampilannya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.